Bab 3194, Lydia yang nakal. Hahaha. Mendengar kata Lydia yang berpakaian putih, wanita cantik itu tiba-tiba tertawa riang, gelak yang sangat bebas. Membinasakan klan Wang. Jangan bicara tentang seseorang di hadapanmu, bahkan klan Zhao yang berada di peringkat pertama, pasti tidak memiliki daya untuk merusak klan Wang. Dan perempuan di hadapan ini bahkan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan klan Wang. Itu benar-benar seperti gurauan besar. Pada saat ini, Mileye mendadak mengangguk, bisa. Lydia tiba-tiba menghilang dari lokasinya. Sesaat kemudian, mata wanita cantik itu tiba-tiba menyempit. Dia baru saja ingin bertindak, namun, sebilah pedang menembus dahinya langsung. Boom! Wanita cantik itu seketika terdiam. Di sampingnya, mimik wajah Johnny Qiu juga membeku pada sekarang. Ini sudah berantakan. Itulah pemikirannya saat ini. Pada saat ini, banyak napas yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam kota klan Wang, menuju Lydia dan Mileye. Melihat ini, Lydia melangkah maju, mengayunkan senjata. Menuju kehidupan. Saat pedang itu digerakkan, cahaya putih melanda keluar, seketika, banyak napas yang kuat langsung hilang dalam sekejap. Tidak lagi. Dihancurkan dengan paksa. Pada saat ini, wajah Johnny Qiu di sampingnya telah menjadi kusam. Ini tidak lagi semudah berantakan. Dalam sekejap, api yang baru muncul dari klan Wang langsung disapu oleh pedang Lydia. Seluruh klan Wang menjadi sunyi. Berjuang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Di sampingnya, wanita cantik yang belum sepenuhnya usai sekarang memandang dengan mata yang membesar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Satu pedang. Dia bahkan tidak sekalipun membayangkan bahwa dia tidak dapat menahan sehelai pedang pun. Pada saat ini, seorang tua tiba-tiba berada di depan Mileye dan Lydia. Tua itu memberi hormat kepada Lydia, "Nona, jika klan Wang kami telah melakukan kesalahan, klan Wang kami bersedia memohon maaf." Lydia menatap tua itu, "Tadi kalian tidak bicara begitu." Sambil berkata, dia menunjuk pedangnya ke wanita cantik itu, dia sangat arogan. Tua itu terdiam. Sialan. Kalau klan Wang kami tahu kamu begitu kuat, kami tidak akan searogan itu. Ini benar-benar menyentuh keberadaan yang menakutkan. Seberapa kuat dia? Mileye tiba-tiba berbalik memandang Johnny Qiu. Johnny Qiu segera memberi hormat, "Tuan." Mileye tanpa ekspresi, "Bunuh dia." Lydia tidak melangkah. Mileye melihat Lydia. Lydia terpaku sejenak, kemudian berkata, "Aku membunuh, ya." Mileye wajahnya penuh dengan garis hitam. Lydia tersenyum malu-malu, "Baiklah." Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan dan segera menebas Johnny Qiu sebelum dia bisa bereaksi. Melihat adegan ini, wajah tua dari klan Wang segera menjadi suram. Dia tahu, ini tidak akan berakhir baik. Ini adalah pemusnahan klan yang datang. Dengan pikiran itu, sang tua segera berteriak, memanggil leluhur. Memanggil leluhur. Saat kata-kata itu terucap, di dalam klan Wang, cahaya putih melesat ke langit, menembus awan. Pada saat ini, seluruh alam putar terkejut. Klan Wang memanggil leluhur. Tiga klan lainnya melihat ke arah klan Wang dengan keheranan. Para ahli pun terkejut, apa yang terjadi dengan klan Wang, hingga mereka memanggil leluhur. Klan Wang. Dalam pandangan para ahli klan Wang, seorang tetua berpakaian putih muncul dalam cahaya putih itu. Tetua berpakaian putih itu melangkah keluar dengan perlahan, matanya terlihat agak kabur, seolah-olah asing dengan dunia ini, tetapi segera, matanya menjadi tajam. Pada saat ini, para ahli klan Wang di tengah-tengah medan perang dengan perlahan berlutut, berseru, "Leluhur!
Leluhur. Tekanan yang berasal dari garis darah membuat para ahli klan Wang di tengah medan gemetar takut. Mileye melirik tua berpakaian putih itu, lalu melihat Lydia. Lydia tersenyum, "Jangan takut. Aku bisa menghadapinya." Mileye menggeleng sambil tersenyum. Pada saat itu, mata leluhur klan Wang tiba-tiba jatuh pada Lydia. "Bagaimana kamu dipanggil, gadis?" Lydia melirik leluhur klan Wang, "Tidak perlu bicara. Orang yang menyentuh saudaraku, mati." Setelah mengatakan itu, pedang di tangannya tiba-tiba meluncur ke langit. Di udara, mata leluhur klan Wang tiba-tiba menyusut. Dia menekan tangan kanannya dengan tiba-tiba. Tekanan mengerikan melanda, seluruh langit bintang terasa seperti turun, sangat menakutkan. Seluruh alam putar terkejut. Namun, ketika kekuatan menakutkan itu bertemu dengan pedang Lydia, itu seolah-olah salju bertemu dengan minyak panas, langsung hancur, dan pada saat berikutnya, pedang reinkarnasi menembus dahinya sang tetua berpakaian putih. Ledakan. Cahaya putih itu hancur seketika, sang tetua berpakaian putih terpaku di tempatnya. Pada saat itu, semua orang dalam klan Wang langsung terkunci di tempat. Kalah. Hanya dengan satu pedang. Tetua berpakaian putih dari klan Wang terpaku, melihat Lydia, ini. Lydia mengangkat tangan dan mengayunkan lengan bajunya, sekelompok cahaya pedang bergemerincang keluar. Dalam sekejap, seluruh klan Wang langsung dihapus oleh cahaya pedang ini. Seluruh klan Wang lenyap tanpa sisa. Selesai. Sebuah keluarga yang kuat dan menakutkan, lenyap begitu saja. Wanita cantik itu melihat adegan ini, wajahnya pucat tak berdaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia telah mengundang keberadaan yang sangat menakutkan. Dan pada saat ini, dia menyadari mengapa mereka berani menghadapi klan Wang. Ini bukan untuk datang untuk mati, tetapi benar-benar untuk memusnahkan klan. Mileye tiba-tiba meraih tangan Lydia, "Mari kita pergi." Lydia mengangguk ringan. Kedua saudara pergi. Di belakang mereka, wanita cantik yang sudah kalah berkata dengan marah, "Kalian berdua telah menciptakan dosa besar ini, pasti akan mendapat pembalasan." Jauh di kejauhan, Lydia berbalik dan melihat wanita cantik itu, dengan serius berkata, "Aku tidak takut." Wanita cantik itu. Tidak lama setelah kedua saudara Mileye pergi, seorang tua tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Orang itu adalah Atya, kepala klan Zhao, dan tidak jauh darinya, ada seorang pria paruh baya. Dia adalah ketua klan Li, Adam. Kedua orang itu melihat klan Wang yang sekarang kosong, wajah mereka sangat suram. Hanya seperti itu, terhapus begitu saja. Apa artinya ini? Ini berarti lawan mereka mampu menghapus dua keluarga mereka dengan mudah. Kapan di dunia ini muncul ahli yang sangat menakutkan seperti ini? Kedua orang itu agak bingung. Pada saat itu, seorang wanita perlahan berjalan mendekati. Itu adalah wanita yang sebelumnya berada di lautan bintang. Wanita itu melihat adegan di depannya, diam tanpa kata, terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa wanita pemangkas pedang itu kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya sekuat ini. Satu pedang menghapus seluruh klan Wang. Ini terlalu menakutkan. Ketua klan Zhao, Atya, tiba-tiba berkata, "Pangeran ketiga klan Wang benar-benar pandai." Wanita itu melirik Atya, agak terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa lawan telah menyelidiki semua detail kejadian ini. Informasi dari klan Zhao benar-benar menakutkan. Atya tiba-tiba berkata, "Nona Shirley, menurut informasiku, kamu pernah berhubungan dengan mereka." Mendengar ini, kepala klan Li, Adam, menatap putrinya, "Nona, apakah kamu pernah bertemu dengan mereka?" Shirley mengangguk ringan, "Pernah. Di lautan bintang. Mereka pergi berlibur ke sana,
dan kemudian bertemu dengan pangeran ketiga. Setelah melihat gadis itu, pangeran ketiga sepertinya tertarik, jadi bodoh. Pada saat ini, Adam menggelengkan kepala tiba-tiba. Dia sangat mengenal sifat pangeran ketiga. Dia benar-benar seorang anak muda yang menyia-nyiakan. Jelas bahwa ketika dia melihat gadis itu, pangeran ketiga menjadi terpesona, dan akhirnya klan Wang dihancurkan. Anak muda pemboros. Adam menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, Atya tiba-tiba berkata, mereka pergi ke sekte Taoisme. Sekte Taoisme. Setelah mendengar ini, 3 orang itu semua mengerutkan kening. Sekte Taoisme. Ketika Mileye membawa Lydia ke sekte Taoisme, seluruh sekte menyambut mereka. Jelas bahwa mereka sudah mengetahui kejadian klan Wang. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, aku akan menugaskan orang untuk mengelola sekte Taoisme. Jika ada yang tidak ingin tinggal, mereka bisa pergi sekarang, tetapi yang ingin tinggal harus tunduk pada manajemen orangku tanpa syarat. Semua orang saling menatap. Tidak ada yang memilih pergi. Di sini, perlakuannya sangat baik. Melihat bahwa tidak ada yang memilih pergi, Mileye mengangguk sedikit, lalu pergi bersama Lydia. Tidak lama setelah 2 saudara Mileye pergi, seorang wanita tiba-tiba muncul di sekte. Dia adalah Putri Bianca. Sekarang, sekte Taoisme menjadi tanggung jawabnya. Mileye dan Lydia langsung meninggalkan alam putar, karena Lydia akan membawanya ke tempat yang penuh dengan harta karun. Sementara itu, Mianya memilih untuk tinggal di sekte Taoisme di alam putar, membantu Putri Bianca mengelola sekte Taoisme. Di tengah lautan bintang, Mileye dan Lydia berjalan perlahan. Di sekitar mereka adalah bintang yang dalam dan tenang. Mileye agak penasaran, Lydia, kita akan kemana? Lydia tersenyum, kita akan sampai sebentar lagi. Mileye tersenyum dan berkata, baiklah. Tidak lama kemudian, saudara dan adik itu melintasi lautan bintang dan tiba di reruntuhan kuno. Mileye melihat sekeliling dengan cepat. Tempat ini penuh dengan reruntuhan dan tembok yang hancur. Dari segi ukuran, sepertinya ini adalah sebuah kota kuno. Hanya saja, kota kuno ini sudah sangat tua dan pastinya pernah mengalami kerusakan berat. Lydia membawa Mileye menuju ke dalam. Tidak lama kemudian, kedua saudara itu tiba di depan sebuah aula besar yang hancur. Lydia tertawa, ini tempatnya. Mileye melihat ke dalam aula yang kosong, tanpa ada apapun di dalam. Lydia tersenyum tipis, dia membuka telapak tangannya dan melambaikannya. Tiba-tiba, sebuah pilar batu yang besar bergetar, dan pada saat berikutnya, pintu gerbang pusaran muncul di pilar batu itu. Lydia menunjuk ke dalam pintu pusaran, ada harta di sana. Mileye memandang dengan heran, kemudian melirik pintu pusaran itu. Dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi serius. Dia membuka telapak tangannya, sebuah kristal seukuran telapak tangan melayang keluar perlahan. Melihat kristal di tangannya, alis Mileye mengerut. Lydia tersenyum, aku tahu, ini adalah kristal, memiliki efek melawan waktu. Mileye agak terkejut, melawan waktu. Lydia mengangguk, ya benar. Kristal ini, ketika dibakar, dapat membuat waktu di suatu ruang hampa menjadi melambat, mirip dengan fungsi menara kecilmu, hanya saja, jauh dari sebaik menara kecilmu. Mileye berkata pelan, ternyata ada kristal yang begitu istimewa. Sambil berbicara, ia melihat pintu pusaran itu, dan dalam sekejap, ekspresinya kembali serius. Di dalam sana, ternyata ada puluhan miliar kristal. Selain itu, ada beberapa barang ilahi kuno. Mileye menatap Lydia, bagaimana kamu tahu ada harta di sini? Lydia tertawa, saat aku berkeliling sembarangan sebelumnya,
aku pernah mengunjungi tempat ini dan melihat orang-orang di sini bertengkar. Aku hanya diam-diam berdiri di samping dan menyaksikan. Akhirnya, orang-orang di kota ini kalah dalam pertarungan. Tetapi, aku melihat mereka menyembunyikan semua harta karun mereka di sini, hehe. Mileye bersambung.